Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Kali ini saya mau bahas unit yang pastinya spesial. Tahunnya juga tahun lama, tapi desainnya timeless banget. Dan motor ini juga motor langka dengan tenaga yang luar biasa. Ini dia motornya, Ducati Triple Nine Villa Limited Edition tahun 2004. Oke, jadi motor ini motor tahun 2004 tapi desainnya timeless banget dan kondisi motornya kelihatan seger banget. Kilometer juga masih jalan 28.000 dan kebetulan motor ini buat koleksi, salah satu koleksi untuk nemenin si Ducati Polesmart di garasi. Jadi emang susah banget nyarinya yang tipe Villa. Jadi ada 3 tipe, 999S, 999R, 999 yang Villa Limited Edition, dan dikabarkan motor ini cuma keluar 200 unit dan motor ini itu penggantinya 916, 996 dan 998 yang dibuat oleh Massimo. Untuk motor ini 999 dibuat oleh Pierre Turbulence. Ya, seperti biasa khas Ducati banget desainnya. Terus banyak banget part-part yang sudah ditambahin di motor ini biar motor ini juga kelihatan lebih ganteng dan lebih enak buat dipakai. Jadi selain buat pajangan, motor ini pastinya bakal kita pakai juga buat San Mori atau riding jarak dekat. Karena mengingat motor ini adalah motor sport, jadi nggak mungkin lah kita pakai untuk touring. Oke, pertama dari mesinnya. Karena motor ini 999, jadi sesuai dengan namanya, motor ini mengusung 999 cc L twin cylinder dengan hasil tenaga 146 HP dan torsinya 108 Nm. Jadi luar biasa banget kalau hasil tenaga 146 HP untuk kelas motor 999 cc. Dan motor ini yang pastinya sudah dry clutch, jadi kopling kering dan suaranya khas banget kalau kopling kering, dan udah open coulter ya, jadi kayak biar kelihatan khasnya dry clutch. Ini bisa muter dan suaranya suara-suara yang agak kering garing dan kayak motor rusak, tapi sebenarnya itu nggak rusak, tapi suaranya dari dry clutchnya. Oke, untuk frame-nya juga sudah luar biasa. Frame pakai frame trellis baja dan warnanya ini matching banget, merah, putih, dan biru berserta tulisannya Villa ini biru, dan velgnya merah dan dipadukan dengan warna biru di bagian belakang. Untuk shocknya ini sudah menggunakan shock all-in depan dan belakang, dan remnya juga sudah cakram depan dan belakang. Kalipernya sudah menggunakan Brembo, dan untuk diameternya ini sekitar 320 mm 4 piston, kalau belakangnya 245 mm 2 piston. Untuk bannya ini udah diganti ya, udah pakai Diablo Super Corsa. Kalau depannya ini 120/70, sementara belakangnya ini di 180/55, dan masih hidup komponnya. Ini kayaknya jarang banget dipakai. Brembo sudah bawaannya, lever brake juga sudah menggunakan Brembo, lever clutchnya aku 1, spionnya model tangkai seperti ini saya suka, jadi lebih enak dilihat daripada spion yang ada gagangnya naik banget, karena nggak cocok ya kalau buat sport. Kalau buat sport emang enaknya yang model tangkai seperti ini, seperti nyatu dengan depannya. Terus untuk windshieldnya juga sudah diganti, ini diganti zero gravity. Untuk lampunya juga masih halogen ya, masih kas-kas 2004 lah ya. Terus kemudian rear setnya juga sudah diganti CNC Racing dan sudah pakai Durasif. Kemudian ada Samco radiator, shock all-in belakang ini juga sudah aslinya, dan udah ada banyak part-part karbonnya, cover knalpot, agar belakang, dan knalpotnya emang seperti ini. Jadi agak muncul dan dipadukan dengan spakbor di bagian belakang seperti ini. Ini masih spakbor standar dan belum LED. Jadi masih halogen, masih teknologi zaman dulu lah ya. Dan untuk tangkinya ini 15,9 liter dan berat kosong motor ini cuma 193 kg. Jadi cukup enteng lah kalau untuk motor sport seperti ini.
Dan untuk tingginya ini masih dipakein pedok. Jadi untuk tinggi motor ini sebenarnya 111 cm dan untuk tinggi dari tanah ke joknya itu cuma 78 cm. Dan yang saya suka untuk Ducati ini joknya ini nggak lebar, nggak melebar, dan tangkinya juga menyesuaikan dengan kakinya di bagian sini. Jadi kalau misalnya ini dilepas, nah dengan tinggi saya 170 cm lebih, ini masih nampak banget. Kalau Superbike lainnya, karena ini termasuk Superbike lainnya itu biasanya joknya melebar dan makan space di bagian paha bawah sini. Jadi kelihatan jinjit. Padahal motornya juga nggak terlalu tinggi. Tapi karena joknya yang melebar, jadi makan space di bagian pangkal paha sini. Akhirnya agak sedikit jinjit untuk tinggi 170 cm lebih. Makanya saya suka Ducati karena kayak lebih menyesuaikan dengan kondisi kaki. Nah, kalau kita naik bagian sini jadi kayak lebih enak kelihatannya, dan motornya juga nggak terlalu bungkuk, jadi nggak terlalu capek juga, lebih enak. Terus radius putarnya juga udah lumayan banget ya daripada Superbike lainnya, dan nggak nyentuh sama tangki, karena biasanya kalau radius putarnya pendek itu udah nyentuh tangki dan bisa baret-baret bagian sini. Sebenarnya pengen saya coba untuk ini ya, Mandalika atau track day di Mandalika. Cuma khawatirnya karena ini tahun 2004, khawatirnya ada error bagian mana, jadi agak kurang ke hati. Cuma kalau untuk pajangan dan untuk San Mori, terus jarak-jarak dekat, motor ini worth it banget. Karena saya sendiri juga suka motor tua, biar nggak kelihatan pasaran, kedua juga biar kalau motornya langka ya, biar nggak kelihatan pasaran kan, ini pakai motor langka. Jadi motor-motor tua langka itu kan juga nggak pasaran dan harganya naik terus. Motor ini kalau keluaran di 2003 sampai 2006 itu waktu awal keluar sekitar 400 jutaan, dan pastinya motor ini bakal naik terus karena emang ketersediaan unit yang jarang banget. Terus perawatan Ducati dan maintenance juga masih bisa di di cover. Terus masih bisa dicariin persamaan untuk spare partnya, karena kebanyakan spare part kan bisa disama-samain, biasanya seperti itu. Nah, di bagian sini, di bagian kokpit sini, stangnya juga masih terlihat sederhana. Ada lampu sen, klakson, engine ACC dan starter. Kemudian di bagian sini ada RPM yang bisa sampai 13.000 dan layar digital untuk kilometer per jamnya, dan top speednya motor ini bisa sampai 245 km per jam, luar biasa banget. Kemudian di bagian atas ini ada indikator-indikator yang tersedia untuk motor ini. Ada check engine, ada oli ya, netral. Tapi untuk bensinnya ini nggak ada ya. Jadi kalau misalnya bensinnya habis, nanti bakal nyala indikator bensin di sini. Kalau misalnya habis, kalau nggak habis ya nggak bakal nyala juga. Jadi emang motor ini worth it banget, dan kebanyakan yang dijual di pasaran adalah yang warna merah, dan itu 999S. Yang 99R juga sudah jarang banget, apalagi yang Villa seperti ini limited edition udah bener-bener jarang banget. Jadi kalau kalian suka motor, apalagi motor sport, pengen buat investasi, mungkin kayak Ducati Polesmart dan ini cocok banget buat kalian yang suka motor tua dan nunggu nilai investasi yang tinggi, ya kan? Ini saya ibaratkan sama mobil itu Honda Estilo lah. Suaranya ya, khas banget, khasnya dry clutch, enak. Suaranya kayak berkarakter banget. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir.
Silakan like, comment, dan subscribe video ini, dan silakan bantu follow untuk Instagram diongarage.id dan untuk TikTok diongarage.id. Sampai ketemu di video mobil, motor, atau vlog ya mungkin ya selanjutnya, and bye bye.